Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi saya sudah share ya tentang materi pagi hari ini tentang artificial intelligence. Materinya dalam bentuk PDF pun sudah saya upload di Wastu Digital. Silahkan di-download ya untuk slide-nya dan pembahasannya juga yang tadi ya kurang lebih dari sekitar si AI itu sendiri apa, terus latar belakangnya dan siapa yang awal cikal bakalnya yang membuat si AI itu ada ya. Saya sedikit review dari yang tadi di video tersebut supaya kita bisa masuk diskusi ya. Bentar, ini. Oke, artificial intelligence, nah atau kecerdasan buatan ya. Ya awalnya sih sebetulnya ini dari teknologi sederhana sebetulnya kan teknologi itu diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia kan ya. Awalnya kan teknologi itu diciptakan untuk itu. Kemudian adanya AI itu di mana bagaimana caranya si teknologi itu bisa berpikir sendiri gitu. Nah, berpikir sendiri otomatis dia ilmuwan-ilmuwan pada saat itu dia berpikir bagaimana mengcopy kegiatan cara berpikir manusia ke dalam sebuah alat itu atau sebuah teknologi. Nah, sehingga bermunculanlah ilmu-ilmu pengetahuan yang mengarahkan ke artificial intelligence itu ya. Nah, di sini ya menurut John McCarthy ini adalah salah satu ahli komputer dari Amerika yang merupakan salah satu pendiri dari AI ya. Salah satu ya, jadi banyak sebetulnya. Ini salah satu pendiri dari keilmuan AI, artificial intelligence. Tahunnya juga ini sekitar tahun 56 ya. 1956. Berarti kan kita tahu sebetulnya pada tahun-tahun ini tuh kan sudah mulai masuk revolusi industri ketiga ya, awal-awal mau ketiga gitu. Jadi ini masih dalam fase revolusi industri kedua sebetulnya ini tahun 56. Kan tahun 70-an itu masuk revolusi industri ketiga. Sehingga si revolusi industri ketiga itu sebetulnya dilatar belakangi oleh ini juga gitu, oleh latar belakang perkembangan AI itu sendiri gitu. Nah, dasarnya dari sini, dasar pemikirannya dari kecerdasan. Cerdas berarti memiliki pengetahuan ditambah ini pengalaman gitu ya, pengetahuan dan pengalaman, terus penalaran. Jadi dari pengetahuan dan pengalaman itu ada penalaran. Penalaran di sini adalah proses menganalisis ya, proses menganalisis sehingga bisa membuat sebuah keputusan ya, dengan sebuah keputusan. Nah, dan juga ada satu lagi, dia memiliki moral yang cerdas. Nah, ini pada manusia ya. Pengertian cerdas pada manusia itu seperti itu. Nah, berangkat dari sini bagaimana caranya supaya mesin bisa cerdas? Jadi memiliki komponen-komponen seperti ini, komponen pengetahuan, pengalaman, penalaran dan moral yang baik ya tentunya. Walaupun mungkin kayaknya susah ya bikin sesuatu hal yang seperti ini, tapi tujuannya ada gitu. Tujuannya membuat mesin menjadi cerdas itu supaya beberapa pekerjaan manusia yang sifatnya monoton gitu ya, yang sifatnya menjemukan itu bisa digantikan oleh mesin gitu. Karena kan manusia memiliki keterbatasan dalam sisi tenaga ya. Sementara kalau mesin tenaganya habis tinggal dicas. Walaupun pada logikanya sama aja gitu ya, manusia kalau capek ya istilahnya cas gitu, dicasnya ya dengan istirahat dan makan ya sama. Cuman kan bedanya itu adalah terbuat dari mesin, kalau kita terbuat dari organik ya seperti itu. Nah, alasan ini awal memiliki dari sini ya, dari sini tuh maka dibekali pengetahuan sehingga bagaimana mempunyai penalaran. Terus memiliki pengetahuan itu atau caranya bagaimana, yaitu dengan membuat knowledge base ya, knowledge base yang isinya bersifat fakta-fakta, teori, pemikiran, terus hubungan kejadian satu dengan kejadian yang lain. Nah, dari fakta-fakta tersebut untuk menciptakan ini nih pengalaman ya, si knowledge base itu dari pengalaman.
Nah, sementara si pengetahuannya itu dari sini, inference engine. Inference engine itu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Jadi penalaran itu diambil dari sini gitu. Nah, sementara si pengalaman itu akan membentuk pengetahuan gitu. Nah, si inference engine ini akan membentuk penalaran. Nah, itu dasar dari si AI itu sendiri. Sehingga ya berkembang ya. Terus seiring berjalannya waktu juga sebelumnya, nah ini kan tadi sebetulnya tahun 56 ya, sementara ada sebelumnya itu Alan Turing tahun 50-an gitu. Nah dia kan pernah dijelasin tentang stored program ya, yang dimana si komputer itu bisa bisa diprogram dan si komputer itu awal cikal bakalnya dia menjadi ide pembuatan AI itu ketika oh ya ternyata komputer bisa diprogram, bisa memiliki seperti ini gitu ya. Nah, disitulah mulai berkembang. Jadi AI itu tidak mulai dari sini gitu ya, tidak mulai dari John McCartney gitu, tapi dari sebelum-sebelumnya itu sudah ada orang memiliki ide seperti itu dan akhirnya pada masanya lah itu mulai berkembang seperti itu tahun-tahun segini ya, tahun-tahun segini. Ini kan masa-masa ini masih masa-masa revolusi industri kedua kan. Nah, setelah AI berkembang, banyak banyak cabang ilmunya ya, seperti yang kita ketahui sekarang. Sekarang sih banyak sekali cabang-cabangnya. Ada machine learning, deep learning. Ini buat web 3 nih. Web 3 itu pakai machine dan deep learning. Kemarin ya, minggu kemarin kita bahas tentang internet. Nah, dari sini nih. Terus data mining juga ya. Data mining itu di bagaimana cara mendapatkan informasi dari sejumlah data yang sangat banyak tapi memiliki informasi yang baru. Ini juga sama digunakan untuk web 3 dan web 4 sekarang gitu ya, versi web 3 dan web 4. Jadi sebenarnya bahasan kita tuh masih nyambung dengan yang kemarin gitu ya. Nah, terus ada knowledge discovery, ini hubungan juga sama data mining, knowledge reasoning, speech recognition. Di speech recognition ini dia bisa menangkap perintah dari suara ya. Nah, seperti itu. Terus ada natural language processing. Nah, natural language processing nanti hubungannya dengan deep learning. Dia bisa memproses apa yang kita ketik, nanti dia memprediksi apa yang kita cari gitu. Nah, itu yang diterapkan di search engine sekarang, yang natural language processing itu. Terus ada language recognition ya, language recognition bahasa. Bahasa itu logat. Jadi sudah mulai ditiru nih ya logat-logat itu seperti apa. Terus bahasa-bahasa tuh makanya kan di Indonesia banyak sekali ya bahasa, tidak hanya beberapa negara aja tapi bahkan ke suku juga udah mulai masuk database-nya ya. Soalnya dilihat kalau di Google tuh ada tuh bahasa Sunda dan bahasa Jawa juga ada di situ, ternyata mereka sudah mulai masukin database-nya. Terus ada image recognition, ada robotics, ada gaming dan sebagainya. Apalagi gaming ya, gaming itu isinya AI semua gitu kan ya. Supaya bisa bermain ya kita si AI-nya juga harus aktif gitu. Nah, terus ada penjelasan tentang hard computing dan soft computing. Intinya hard computing itu seperti ngeprogram biasa. Sementara kalau soft computing itu hubungannya dengan AI karena tidak pasti hasilnya bisa berupa variabel. Sementara kalau hard computing hasilnya udah pasti. Jadi nggak kayak ngeprogram cara menghitung luas segitiga itu udah pasti kan, rumusnya udah ada gitu. Nah itu hard computing. Tapi kalau cara memprediksi cuaca hari esok, nah, itu soft computing gitu. Karena nggak jelas besok gimana gitu kan, dan hasilnya pun masih probabilitas gitu, masih probabilitas ya. Dia mengkalkulasi berdasarkan data sebelumnya dan disimpulkan walaupun tidak bisa 100%. Nah itu teknik untuk yang dikembangkan untuk menggunakan soft computing. Nah si soft computing itu sendiri macam-macam ya, yang tadi hubungannya dengan cabang ilmu, ada fuzzy logic, ini algoritmanya ya, fuzzy logic, jaringan saraf tiruan, neural network, probabilistic reasoning. Nah, ini algoritma-algoritma yang menciptakan keilmuan-keilmuan ini. Nah, keilmuan-keilmuan ini. Nah, itu salah satunya, nggak banyak ya. Ini saya ambil cuma 3 aja dulu, karena masih banyak algoritma-algoritma soft computing yang digunakan untuk memecahkan masalah. Begitu. Nah, sekarang AI itu diterapkan di mana gitu ya. Banyak ya, dulu tuh ada istilah program sistem pakar yang meniru gitu ya, meniru kepakaran lah. Tapi
ini sebetulnya juga seperti search engine gitu ya, seperti search engine tapi berdasarkan masukan-masukan. Terus pengolahan bahasa alami ya di sini adalah natural language processing, ya user dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa sehari-hari gitu. Misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan sebagainya. Nah, prosesnya itu natural language ini bisa dengan diketik atau bisa dengan suara speech. Nah, nanti kalau dengan suara masuknya ke sini speech recognition gitu ya. Kalau dengan diketik juga nanti hubungannya cuman ini aja natural language saja. Pengenalan ucapan dan manusia dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan suara. Dua dua cabang ilmu ini sangat berkembang sekarang ya. Ya terbukti di smartphone yang baru itu kan sudah ada perintah ya, perintah menggunakan suara gitu. Ya di OS Windows pun yang sekarang juga pakai perintah suara sudah bisa gitu, karena sudah mulai diterapkan si speech recognition-nya. Terus ada robotika, jelas ini kalau robotika dan sistem sensor ini sudah jelas sudah dikembangkan. Ada computer vision, ada game playing udah pasti itu apa AI yang sangat digunakan untuk entertainment. Terus di sini alasan di mana AI itu penting. Yang pertama AI akan menciptakan lapangan kerja baru. Pasti ya, dia akan menciptakan lapangan kerja baru. Lalu apa namanya? AI dapat meningkatkan perawatan kesehatan ya karena dari sesuatu hal yang teliti itu bisa diambil alih karena manusia itu kan kadang-kadang tidak semuanya memiliki ketelitian yang tinggi ya gitu. Nah, oleh karena itu beberapa bisa dibantu ya, kata-katanya dibantu bukan digantikan gitu. Tetap sih kalau untuk perawatan medis itu dokter yang in charge gitu ya. Dokter yang in charge. Cuman ada beberapa level yang misalnya ini sih tidak terlalu membutuhkan perhatian yang besar, ya itu mungkin masih bisa di handle gitu untuk istilahnya proses pengambilan keputusannya lah ya gitu. Terus AI akan membuat revolusi pertanian, itu pasti ya dengan alat-alat yang otomatis, menghilangkan tugas-tugas. Nah ini kata-kata tugas-tugas yang membosankan dan dilakukan secara rutin. Karena manusia tuh ketika rutin jenuh, nah tingkat errornya jadi tinggi gitu ya. Tingkat errornya jadi tinggi, tingkat human error lah. Tingkat human errornya jadi tinggi dan tingkat human error itu yang bisa menyebabkan sebetulnya kecelakaan dalam pekerjaan. Nah, tujuan awalnya sih ke sana. Jadi ketika ada AI itu menggantikan beberapa pekerjaan yang rutin yang bisa istilahnya menyebabkan kecelakaan bila si manusia tersebut mengalami kejenuhan. Nah, sehingga posisi manusia itu jadi kerjanya apa ya? Dia jadi posisinya decision maker akhirnya. Decision maker dan otomatis yang namanya decision maker kan dia lebih nalarnya lebih tinggi lagi ya dibandingkan yang biasa gitu, yang biasa-biasa. Terus AI dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan berkendara dan mengurangi kemacetan. Jelas, sekarang juga udah banyak ya mobil-mobil otomatis itu sudah ada. Walaupun masih ada juga beberapa laporan kecelakaan karena masih proses kalau menurut saya, masih proses. Tapi dari sini bisa meningkatkan keamanan dari sensornya itu sendiri kayak gitu. Nah, ini sih penjelasannya ya. Mungkin tadi sudah saya jelaskan di video. Ya, di sini juga meningkatkan perawatan sama ya, sudah saya jelaskan juga di video. Nah, ini bisa dibuka lagi. Nah, ini kan yang tadi saya bilang ya, posisi makanya nggak heran nih sesuatu hal yang ini kan memerlukan presisi kan, bikin-bikin kayak gini kan harus memerlukan presisi dan harus yang sama setiap produknya. Nah, sehingga produktivitas tetap naik, tapi kualitas tetap terjaga kan. Tujuannya ke sana. Nah, memang ya itu manusianya jadi apa ya? Jadi operatornya akhirnya kan dia yang mengoperasikan ini semua gitu. Bukan berarti jadi hilang. Artinya apa? Level pekerjaan manusianya naik gitu. Levelnya naik jadi tidak yang jadi istilahnya tadinya jadi pekerja kasar dia menjadi naik yang lebih tinggi lagi. Otomatis kan level kesejahteraannya juga harusnya naik kan seperti itu. Nah, lalu ini yang barang kendara yang tadi ya, mobil-mobil yang otomatis ya. Ini sudah mulai banyak diterapkan juga. Nah, website ini sudah pernah saya bahas juga ya, yang tadi ya tentang deep learning ya, seperti itu atau machine learning itu sama ya. Terus ya ini yang pada website sama ya, tadi saya jelasin.
Membuat pencarian lebih cepat, jelas ya, karena tadi pakai language processing juga gitu ya. Nah, terus ada penerapan pada interaksi. Oke, interaksi bisa lebih baik. Ada chat room-nya juga. Nah, oke, ini masih penerapan. Nih isu yang terakhir nih, isu yang terakhir ketika ada AI yang bisa bikin program. Iya, orang udah mulai ke sana gitu ya. Ada AI yang udah bisa bikin program, akhirnya nanti programmer gimana gitu kan ya. Ada pertanyaan kayak gitu kan akhirnya gitu ya. Otomatis ya programmer harus meningkatkan kualitasnya, kualitas dia dari sisi yang biasa gitu, yang biasa, karena terbukti di beberapa bidang bikin web itu udah gampang gitu ya, udah pakai yang template-template yang udah jadi, yang di belakangnya itu sebetulnya ada pakai AI dia gitu ya, pakai program AI. Jadi sudah dibuat template-template sehingga bikin sebuah web itu hanya hitungan menit atau hitungan jam gitu ya. Kalau dulu bikin sebuah website company profile bisa 1 minggu gitu ya, 1 bulan bahkan gitu. Kalau sekarang hitungan jam gitu, hitungan jam selesai untuk satu web company profile ya. Tapi kalau untuk web yang isinya lebih spesifik tetap harus manusia yang bikin, customize tetap manusia yang bikin. Nah, itu belum bisa tergantikan gitu, belum bisa tergantikan. Masih customizing produk itu tetap harus harus dikembangkannya oleh sekelompok manusia ya. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya umum, ini kan kalau yang Wix ini kan Wix ini sebetulnya dia membuat sebuah company profile, karena company profile itu gampang gitu. Jadi dia hanya menampilkan perusahaannya seperti apa, produknya seperti apa, begitu ya. Tidak membutuhkan concern yang terlalu jauh lebih ke sisi misalnya security-nya kayak gimana, karena tidak ada e-commerce-nya di situ. Tapi kalau udah berhubungan dengan e-commerce ya baru kan programmernya turun. Ya berarti kan levelnya beda ya. level pemikirannya beda. Kalau udah ukuran hitungannya sama network security, terus hitungannya dengan kebutuhan-kebutuhan yang spesifik ya. Nah, itu tetap sekelompok programmer masih dibutuhkan gitu ya, masih dibutuhkan. Nah, ini juga tentang ya produk teknologi ya. Ini sih sebetulnya lebih ke kesimpulan ya, kesimpulannya seperti apa. Nah, di sini. Nah, ini saya tarik kesimpulan AI adalah ya it's a future ya. Artificial intelligence itu adalah masa depan. Nah, yaitu ya dia memiliki ruang lingkup untuk mengubah teknologi demi kemajuan dunia dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Nah, AI juga akan membantu bisnis untuk meningkatkan proses bisnis lebih baik. Nah, otomatis pola hidup manusia juga lebih baik. Ya, ini banyak sekali contohnya. Tapi tetap ya, yang namanya kehidupan ini selalu berpasangan ya. Ada baik ada buruk gitu. Tergantung gimana kitanya mau menyikapi AI ini gitu. Kalau AI ini kita gunakan jadi jahat, ya hancur gitu ya. Tapi kalau AI ini kita gunakan untuk baik ya itu sangat bagus ya, sangat bagus sekali gitu. Jadi itu tetap ya seperti dua pilihan yang harus kita pilih ya seperti itu. Oke, saya rasa cukup sedikit pemakarannya, jadi malah lebih banyak nih saya ngobrolnya karena ada hal-hal baru yang harus saya sampaikan. Silahkan yang mau bertanya untuk materi ini, silakan raise hand atau langsung saja open mic-nya. Oke, ada yang mau bertanya tentang AI? Wah, malah diem. Tidak ada yang bertanya ini, beneran? Suara saya jelas nggak nih? Takutnya malah saya tadi ngomong malah nggak jelas. Suaranya jelas, Pak. Nah, oke, silakan yang mau tanya, yuk tentang AI. Kalau bisa saya jawab, saya akan coba menjawab. Kita diskusi sama-sama ya.
Bentar Pak, masih bingung Pak. Mau nanya. Ya, sok bebas saja. Kita kan jangan terlalu ini ya, jauh berpikirnya. Yang sederhana aja. Gimana silakan. Yang mau nanya siapa? Satria tadi ya. Ini nanya Pak, maksud Ya, dari fuzzy logiknya gimana ya Pak? fuzzy logic ya. Nah, fuzzy logic itu eh ya disebutnya fuzzy gitu. Fuzzy itu pusing kan gitu ya. Yang jadi fuzzy logic itu semacam algoritma pencarian if dan else gitu. Jadi kalau dasarnya sih dari if dan else. Sudah belajar kan if dan else di algoritma? Nah, dasar fuzzy logic itu dari situ, dari beberapa if dan else, tapi dia bercabang, if-nya bercabang. Jadi if dalam if lagi, if dalam if lagi, dan kemungkinannya sangat banyak. Nah, itu yang dasar menjadi fuzzy logic gitu. Nah, kenapa disebut fuzzy logic? Ya karena semakin dalam percabangannya ya semakin memusingkan sehingga perlu dipetakan. Nah, itu sampai ada teknik khusus untuk bisa memetakan si if tersebut karena ternyata memang penggunaan if dan else yang tepat itu sangat powerful gitu ya, sangat powerful, bisa menghandle beberapa kemungkinan. Kelihatannya kan cuma dua ya, if dan else ya. Kalau true false cuma dua gitu. Padahal itu bisa bercabang, bisa sampai 10 cabang atau bahkan lebih, bahkan bisa unlimited cabangnya gitu. Caranya gimana? Caranya ya misalnya kalau misalnya ada, saya kasih contoh aja. Kalau misalnya Pak itu kan dua pilihan. Kalau tiga pilihan gimana? Tiga pilihan kita taruh if-nya lagi di else-nya gitu. Misalnya if gitu kan ya. If true-nya udah benar, pas false-nya, nah false-nya ditanya lagi. If lagi di false itu. Nah, nanti di if itu kan bercabang. If true, kalau true jawabannya udah, pas di false-nya kasih pertanyaan lagi, itu udah jadi 4 pilihan gitu. Nah, ini mungkin saya harus gambarkan ya. Kalau saya ngobrol gini aja kayaknya susah gitu ya ditangkapnya sebentar. Saya pakai yang sederhana ya. Pakai gambar yang sederhana. Nah, gini ya. Kelihatan ya. Oke, misalnya kita punya percabangan seperti ini. Aduh, saya bikin agak bagus aja nih. Oke, ada percabangan seperti ini. Ya, di mana di sini kalau true ya, kalau true. Di sini kalau false. False ya. Nah, true dan false. Di sini ada berupa pertanyaan kan if-nya. Nah, if-nya kan, if true false gimana? Kalau dia true dia ke sini, cabangnya kalau false ini. Ini cuma dua jawaban. Kalau misalnya pemilihannya jadi lebih dari dua, itu gimana? Nah, kita tambahkan lagi si if else-nya itu di bawah. Gitu. Kita tambahkan lagi di sini. Nah, ini sudah jadi satu pilihan, dua pilihan, tiga pilihan. Itu udah jadi tiga, ya kan ya? Terus kalau mau nambah lagi gimana? Ya terus seterusnya. Dari sini bisa nambah lagi ke sini. Ini udah berapa? 1, 2, 3, 4. Udah 4 ya. Sudah 4 apa namanya? Pilihan. Nah, dasar-dasar inilah yang menjadi dasar untuk bikin fuzzy logic gitu. Fuzzy logic. Nah, untuk pemilihan-pemilihan ya dasarnya dari if dan else sebetulnya. Nah, sehingga if dan else itu menjadi dasar di pemrograman kan. Setiap bahasa pemrograman itu pasti diajarkan if dan else karena dasarnya dari sini. Bisa kemana-mana. Ini itu bisa bikin program apapun gitu ya kalau kita menguasai ini. Menguasai apanya? Logikanya gitu. Logika berpikirnya yang harus dikuasai. Nah, contoh ya, kayak saya kasih contoh. Misalnya program contoh program yang menentukan angka gitu ya. Angka bilangan positif atau negatif misalnya. Ya, positif negatif kan cuma 2, minus atau enggak ya. Tapi ternyata kan di antara positif dan negatif itu ada tengah-tengahnya kan, yaitu 0. Benar enggak? Kan jadinya 3. Berarti ada 3 pilihan. Sehingga misalnya ini kita masukin if-nya
apakah if-nya gitu ya, misalnya katakanlah variabel X yang diinputkan, apakah si X itu lebih dari 0 gitu kan ya. Kalau ditanyakan X-nya lebih dari 0, nah berarti kita mau kayak gimana? Kita mau bikin programnya gimana kalau X itu lebih dari 0? Katakanlah kalau X lebih dari 0, berarti itu adalah bilangan positif gitu ya, bilangan positif. Berarti kita bisa kasih answer di sini positif gitu kan. Positif. Nah, kayak gitu. Lalu kalau tidak, kalau si ini tidak tidak terjawab, dia ternyata nilainya bukan tidak lebih dari 0, berarti kan masih ada dua kemungkinan, ya kan? Kenapa kok dua kemungkinan ya? Antara dia 0 atau negatif kan? Nah, sehingga harus ditanya lagi di sini. Gitu. Harus ditanya lagi di sini, apakah X itu bebas? Pertanyaannya bisa ada dua. Apakah kita mau tanya ini adalah 0? Karena nanti kemungkinannya nggak ada lagi kan? Atau mau dia kurang gitu. Gitu kan? Nah, if-nya juga udah beda kan? Nah, logika cara berpikir ini yang harus dikuasai gitu. Jadi teknik-teknik ini yang harus dikuasai. Oke, misalnya di pertanyaan selanjutnya adalah kurang dari 0. Berarti kalau dia kurang dari 0, jawabannya yang true-nya berarti dia harus pasti dia bilangan negatif. Negatif. Sementara ada nggak kemungkinan lain selain negatif? Cuma satu, tidak ada lagi, yaitu bilangan 0. Nah, kayak gitu. Itu kan ya? Nah, dari yang sederhana kita bisa bikin seperti ini walaupun cuma dua gitu ya. Cuman if dan else aja, tapi cabangnya bisa banyak sekali. Ya, begitu ya kira-kira ya penjelasannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, Pak. Terima kasih. Baik. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Selain tadi tuh fuzzy logic ya, dan juga neural network. Neural network itu jaringan saraf tiruan. Jadi dia meniru cara kerja saraf ya, saraf kita seperti apa. Seperti itu. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang nanya, gitu ya. Saya bakal pilih 1, 2, 3 orang nih yang nanya ya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, karena supaya aktif nih. Ini kita otak kita pagi-pagi supaya aktif, nggak buntu gitu ya. Oke. Oh, udah ada yang resen. Silakan, ayo. Sok, ayo apa? Saya izin bertanya, Pak, Boleh. bagaimana perkembangan AI di Indonesia, Pak, dan apakah tantangan terberat penerapan AI di Indonesia? Terima kasih, Pak. Kalau perkembangan AI di Indonesia sebetulnya kita masih bisa bersaing ya dengan orang di luar negeri gitu, karena memang sebetulnya yang namanya perkembangan IT itu tanpa batas sebetulnya, hasilnya tidak terhalang oleh batas gitu, karena yang kita bermain yang di sini adalah sebuah AI gitu, sebuah pemikiran gitu. Banyak sekali juga penemu itu yang justru adanya dari Indonesia di akhir-akhir ini gitu ya. Jadi sebetulnya kalau perkembangan AI di Indonesia itu yang mendukungnya hanya tinggal infrastrukturnya saja gitu. Tinggal infrastrukturnya saja untuk pengembangannya. Tapi kalau dari segi logiknya kita nggak kalah lah, masih bisa ya, masih bisa ngikutin. Dan sebetulnya banyak ilmuwan-ilmuwan Indonesia yang malah dia bekerja di luar gitu karena memang tidak terfasilitasi di sini gitu. Jadi kalau untuk perkembangan AI-nya sepertinya hampir-hampir samalah dengan di luar negeri. Cuman masalah kebijakan. Terus ditanya tadi tantangannya apa? Yaitu satu, kebijakan dan budaya kita gitu ya. Budaya kita itu budaya maksudnya apa? Budaya dari sisi kedisiplinan itu mungkin masih belum merata gitu ya. Dan itu yang menyebabkan juga kita nggak bisa nerapkan drone untuk ini apa untuk nganterin barang ya kan, nggak bisa, disangkanya layangan putus gitu nanti malah diambil. Nah itu fase-fase itu yang belum nyampe gitu, belum nyampe. Tapi dari sisi seperti penerapan
di industri itu sudah banyak ya robot-robot yang dipekerjakan di industri yang untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan rutin gitu yang sehingga si operatornya jadi naik, bukan si operator produksi yang ngurusin barangnya tapi menjadi operator mesin gitu, si operator alat gitu. Nah itu yang terjadi fenomenanya, walaupun sekarang belum semua industri yang menggunakan, ada beberapa industri manufaktur yang memang tidak bisa tergantikan oleh manusia gitu, ada. Nah, itu masih banyak. Jadi kalau dilihat fase di Indonesia, ya tenaga kerja manusia masih banyak dibutuhkan. Belum bisa digantikan secara 100% oleh robot ya atau oleh mesin. Mungkin kalau kayak di Jepang udah hampir banyak gitu ya robot-robot yang bekerja untuk sebuah perusahaan karena investasinya kan tinggi itu. Investasi awalnya kan tinggi. Nah, sementara kan kalau yang manufaktur yang mempekerjakan manusia, dia investasinya kan di awalnya tidak terlalu tinggi gitu ya. Dia hanya hanya investasi per bulannya. Nah, sementara kalau yang pabrik yang menggunakan robot itu ya dia udah harus beli si alatnya itu udah berapa ratusan juta kan gitu, dari situ aja udah besar. Nah, sehingga kalau kalau dilihat perkembangan AI di Indonesia untuk segi manufaktur, ya itu belum secepat di luar negeri ya, di beberapa negara maju lah, belum belum secepat. Jadi kita masih masih punya kesempatan sebetulnya ya. Ini yang sekarang masih belajar-belajar di sini tuh masih punya kesempatan untuk bisa berkembang gitu ya. Posisi-posisi nanti yang kosong itu bisa diisi oleh kalian nanti gitu ya. Ya dari sisi apa ya? Sisi yang penguasaan teknologinya gitu kan. Nah, jadi 2-3 tahun ke depan atau bahkan 5 tahun ke depan itu mungkin baru rame AI di Indonesia ya. Walaupun sekarang kan baru ramenya di luar nih. Ada robot yang pinter lah di luar, di kita belum belum bisa gitu. Nah, apa yang terjadi di luar negeri itu merupakan prediksi di negara kita 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Jadi persiapkan diri kita gitu ya. Perbanyak ilmu ya, jangan apa namanya, apa ya istilahnya, kita harus peka ke suatu yang terjadi di luar juga, karena suatu saat sesuatu yang di luar itu pasti masuk gitu, pasti masuk ke kita dan kita harus siap, gitu. Nah, itu ya paling yang mungkin bisa saya jelaskan. Oke, ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya lagi, silakan. Oke, ada Pak Pak pengen Ramadhan. bertanya, Pak. Boleh? Tadi kan Bapak bilang bahwa AI itu adalah masa depan. Ya. Beberapa pekerjaan manusia akan digantikan. Terus otomatis Pak, kita sebagai manusia perlahan-lahan bakalan timbul sedikit rasa malas dan menurunkan produktivitas kita sendiri, Pak. Nah, bagaimana sih Pak agar kita tetap semangat, terus biar kita tetap produktif tuh gimana walaupun teknologi terus berkembang gitu, Pak? Gimana sih caranya, Pak? Terima Oke. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, bagus ya. Terus gimana nih? Oke, oke. Ya, pertanyaan saya paham arahnya kemana. Oke, dengan adanya AI semuanya jadi lebih mudah ya. Semuanya jadi lebih mudah, otomatis bisa menimbulkan kemalasan, yaitu penyakit lah ya, penyakit dari manusia itu sendiri sebetulnya. Sebetulnya ya itu sebetulnya balik lagi ke diri kita ya. Cuma kita lihat ininya apa namanya sesuatu yang berkembangnya apa gitu ya. Karena di mana ketika gini deh, saya ngelihat fenomena ketika dulu waktu belum ada eh, smartphone yang seperti sekarang itu orang bisa sangat aktif ya, bisa sangat aktif di lapangan gitu ya. Di luar tuh sangat aktif gitu ya, tidak mengandalkan ke smartphone itu sendiri. Nah, tapi di satu sisi ketika si smartphone itu sudah ada ya menimbulkan beberapa efek negatif ya, adanya kemalasan, adanya kecanduan tentang si gadget itu sendiri. Nah, namun ada juga yang menciptakan hal tersebut menjadi suatu produktivitas yang tinggi gitu dengan data smartphone itu dia bisa membantu beberapa pekerjaannya. Terus bagaimana sih caranya kita bisa tetap gitu ya, tetap tidak istilahnya nggak sampai malas gitu ketergantungan. Ya kita jangan berhenti belajar sih. Kuncinya cuma itu.
Jangan pernah berhenti belajar gitu. Belajar itu nggak ada batasnya, nggak ada batas umur gitu. Never stop learning gitu kan. Jadi belajar itu selalu seumur hidup. Kenapa? Karena pasti ada suatu hal yang baru yang bisa dipelajari. Gitu. Sekarang bagaimana lagi kita mau nggak kita belajar, itu aja sih. Kalau kita mau belajar, pasti ada sesuatu yang kita kerjakan. Nah itu. Tapi kalau kita udah nggak mau belajar, ya udah males. Nggak ada AI yang namanya juga nggak belajar kan, tetap aja males gitu kan ya. Nah pada dasarnya itu sifat dasarnya dari sana sebetulnya. Dari kemauan ingin belajar. Nah kalau ada kemauan belajar kita tinggi, apapun yang terjadi itu kita pasti ada kegiatan. Pasti kita ada kegiatan, pasti ada sesuatu yang kita cari. Kan ketika yang namanya mencari pengetahuan itu, ya belajar itu kan mencari pengetahuan ya, mencari sesuatu ilmu yang baru gitu. Pasti kan ada kegiatan kan ya. Wah, saya misalnya ginilah contoh. Tadi ada yang bertanya tentang fuzzy logic. Fuzzy logic itu apa ya gitu ya. Tadi saya jelaskan sedikit nge-trigger kan. Nah, bila ada minatnya, pasti digali lebih lanjut ya. Itu gimana sih? Bahkan dicoba gitu kan. Dicoba bentuk fuzzy logic itu seperti apa. Terus bahkan mungkin sampai menciptakan programnya. Nah, itu kan rentetan kegiatan kan? Rentetan kegiatan yang sebetulnya tidak bisa dikerjakan dalam waktu 1 malam gitu. Dalam bentuk riset pribadi gitu kan. Nah, itu yang terjadi ketika AI sudah banyak, kita cari gitu, cari subjek-subjek yang memang atau objek-objek yang kita bisa pelajari gitu, kita bisa kembangkan. Ya sehingga si manusia itu tidak diem akhirnya gitu ya, tidak diem gitu akhirnya dan bisa meningkatkan kreativitas gitu. Dari kreativitas itu akan meningkatkan produktivitas. Ya, jadi jangan dibalik ya. Jadi jangan dibalik, jadi jangan produktivitas dulu pikiran enggak. Produktivitas itu tergantung dari kreativitas. Jadi kalau ada kita punya kreativitas, kita pasti bisa produktif. Intinya di sana. Seperti itu. Oke. Ya, silakan Zidan. Yang tadi udah ya? Atau ada yang mau tanyakan lagi? Kalau dari saya Pak, ini mungkin AI dan ini tuh sangat berhubungan sekali dengan machine learning Pak. Nah hubungannya itu apa sih Pak? Kenapa sangat berhubungan? Terus ada juga yang namanya autonomous programming itu apa Pak? Autonomous programming, ya. Oke. Udah itu saja autonomous sama machine learning ya? Iya Pak. Oke. Machine learning dan autonomous programming itu adalah salah satu cabang dari AI gitu ya. Cabang dari AI yang tadi jadi kayak reng-rengannya lah teman-temannya gitu ya. Teman-temannya dari machine learning itu ada deep learning, ada neural network, ada face recognition itu dan lain sebagainya. Autonomous programming dan machine learning itu salah satu bidang ya AI yang dikembangkan. Kepikiran nggak sih kok kenapa banyak bidang di AI ya? Karena orang banyak interest di sana. Dan satu bidangnya itu membutuhkan konsentrasi yang tinggi gitu. Akhirnya membutuhkan sekelompok gitu ya, sekelompok ilmuwan untuk kita ngomong jangan ilmuwan lah, sekelompok orang gitu ya. Karena bisa siapa saja gitu, siapa saja yang bisa melakukan penelitian itu. Kalau dibatas itu ilmuwan, wah itu seolah-olah itu yang harus udah profesor gitu, dokter, enggak juga gitu ya. Semua orang pun bisa meneliti AI itu sendiri. Terus balik lagi pertanyaannya hubungannya apa machine learning? Yaitu tadi hubungannya si machine learning itu sebetulnya salah satu bidang dari AI. Bagaimana cara proses pekerjaan membedakan machine learning itu apa? Jadi saya jelasin sedikit. Machine learning itu dia suatu logika gitu ya, suatu logika bagaimana si mesin itu atau si komputer ya, mesin di sini kita reverse-nya itu ke komputer lah ya, ke komputer. Si komputer itu bisa belajar gitu. Formulanya bagaimana? Kalau kita bikin program, ini kita yang biasa nih ya, kita bisa yang biasa. Kita bikin program, si program itu dia akan menghasilkan akan menghasilkan output itu dari inputan, ya kan ya. Jadi kan prosesnya kalau program itu adalah input, proses, output, itu kan ya. Itu kan dasar program kayak gitu, input, proses, output. Inputannya berupa data, diproses oleh program, menghasilkan sebuah output. Outputnya adalah data lagi kan ya. Nah itu adalah dasar programming. Tapi ketika
konsep machine learning, proses input, proses output-nya berbeda materinya. Yang menjadi inputan apa? Yang menjadi inputan adalah data inputan dari program lain dan data output dari program lain. Jadi yang jadi inputan si machine learning itu adalah input dan output dari suatu kejadian. Paham nggak? Kira-kira kebayang kan? Jadi inputnya adalah suatu inputan atau suatu data atau suatu output dari kejadian. Nah, masuk nih ke dalam processing-nya, processing si machine learning. Nah, processing si machine learning dia akan menghasilkan output kan? Outputnya apa? Outputnya berupa program. Nah, gitu ya, berupa program komputer. Yang dari inputannya itu tadi, jadi beda kan inputannya, yang tadi kan input proses output gitu ya. Nah, kalau machine learning itu inputannya berupa data inputan dan data keluaran yang akan Jadi ini, menghasilkan Pak, sebuah program. sebenarnya kan saya tuh pernah lihat di video tuh yang buat AI lawan yang Grandmaster sedunia ya, Pak. Oh ya. Nah, kan botnya itu dia dicoba untuk melakukan jutaan pertandingan dalam waktu yang singkat mungkin ya kan. Jadi programnya tuh dia ngambil data gitu ya, Pak. Iya, datanya itu learning-nya gitu, Pak. betul. Jadi si data itu yang disebut sebagai knowledge base gitu. Knowledge base. Seperti itu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Oke. Itu yang tadi. Terus apa lagi ya tadi itu? Pertanyaan pertama kan tentang mesin learning ya. Autonomous, Pak. Autonomous. Nah, autonomous itu yaitu lanjutan dari mesin learning. Jadi dia bisa bikin program sendiri gitu. Dia bisa bikin program sendiri gitu. Nah, sekarang kan lagi rame tuh ada AI yang udah bisa bikin program, yaitu si autonomous programming gitu. Cuman pada knowledge base tertentu gitu. Knowledge base tertentu adalah si cikal bakal dia bisa membuat program. Ini coba saya bikin bagannya ya. Ini saya coba bikin bagannya. Saya share screen lagi lah. Oke. Nah, ini ada tiga. Nah, katakanlah ini ada 3 tempatnya. Ini adalah si knowledge base ya, knowledge base. Nah, si knowledge base itu kayak semacam si gudang ilmu pengetahuannya lah gitu ya. Nah, di sini adalah si proses inputannya dan ini akan menghasilkan sebuah output dan di sini adalah si AI-nya. Nah, dasarnya kan kayak gini sebetulnya. Nanti dia masuk ke sini. Nah, si inputan ini berupa pengalaman-pengalaman gitu ya, berupa pengalaman-pengalaman dari kejadian-kejadian yang ada gitu. Kejadian yang ada di sini isinya tuh banyak gitu, banyak suatu kejadian-kejadian yang akhirnya dia akan masuk ke dalam sini, ke knowledge base. Dia akan masuk ke sini nanti. Nah, si knowledge base ini yang menjadi dasar gitu ya. Nah, si knowledge base ini yang menjadi dasar nanti diproses if else-nya di sini berdasarkan kejadian dan akhirnya dia menghasilkan sebuah keputusan. Keputusannya apa gitu. Nah, dasarnya dari situ. Nah, ini komputer bisa ngeprogram itu dari mana? Berdasarkan ininya, knowledge base-nya. Knowledge base-nya sampai berapa gitu. Kalau dia hanya bisa bikin knowledge base-nya hanya menghitung luas lingkaran, ya berarti si AI ini hanya bisa bikin luas lingkaran aja gitu. Jadi tergantung dari si knowledge base-nya. Bisa menghasilkan output. Kelihatannya kan serem, waduh dia bisa bikin program nih. Ya kita lihat dulu knowledge base-nya mau sampai mana gitu. Kalau dalam knowledge base-nya udah banyak banget ya mungkin bisa bikin varian program yang sangat banyak gitu. Tapi kalau cuman sampai sini ya berarti masih ada bagian yang masih kita bisa kerjakan kayak gitu. Ya gitu ya, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke, yang lain silakan. Ada Fitria silakan yang sudah raise hand. Yang tadi sudah ya. Oke. Pak izin tanya, gimana cara yang paling efektif untuk memperkenalkan AI kepada generasi muda seperti kita? Terus gimana caranya sehingga bisa dipandang sebagai bidang yang menjanjikan dari aspek bisnis dan finansial? Oh ya, oke, dari aspek bisnis dan finansial. Oke.
Ya, kita berangkat dari konsep AI itu sendiri ya. Konsep AI itu sendiri kan sebetulnya tadi kita mengumpulkan knowledge base gitu. Kita mengumpulkan knowledge base yang bisa bikin program kita tuh ngebantu gitu ya, ngebantu program kita, ngebantu pekerjaan kita gitu, ngebantu pekerjaan kita. Nah, sekarang contoh pekerjaan kita apa gitu. Pekerjaan kita apa? Kira-kira apa yang bisa kita buat kita bikin AI untuk ngebantu kerjaan kita. Nah, kita mulai dari situ sebetulnya. Kita mulai dari situ. Wah, ini misalnya tadi hubungannya dengan proses bisnis kan, proses bisnisnya mau seperti apa dulu gitu. Bisnisnya seperti apa? Harus lihat dulu kan bisnisnya apa. Nah, contoh lah kalau misalnya dalam dunia bisnis itu kan ada analisis pasar ya. Analisis pasar, analisis segmentasi pasar gitu kan. Segmentasi pasar itu kan berdasarkan pengalaman sebetulnya, berdasarkan pengalaman. Nah, dari situ kita bisa ada ide bagaimana kita menciptakan produk supaya laku di pasaran gitu kan ya. Ada ide gimana nih bikin produknya laku dibeli di pasaran. Otomatis kan harus ada analisis pasar dan analisis analisis segmen pasarnya kan. Nah, proses analisis segmen pasar dan itu kan sebetulnya nggak gampang ya, nggak gampang kan. Harus bikin survei apa dan sebagainya. Bisa nggak sih digantikan dengan AI? Bisa. Asal apa? Knowledge base-nya ada. Nah, kumpulkan knowledge base-nya, lalu olah, bikin if then else-nya. Dari situ bisa kita petakan, oh ternyata lagi musim ini tuh bagusnya produk yang kayak gini. Nah, itu bisa saja terjadi. Dan itu sangat bisa menciptakan peluang baru kan. AI-nya suruh mikir gimana nganalisis pasar dan nganalisis kebutuhan kan. Terus yang jualan kan kita ya. Otomatis kan kita gampang jualannya. Benar nggak? Dari situ udah meningkatkan produktivitas dan perekonomian. Nah, itu hubungannya. Nah, jadi kita lihat berangkat dari tujuan kita dulu mau ngapain dulu gitu. Baru bisa kita cari arahnya mau kemana. Ya, itu contoh ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang bertanya? Silakan. Satria, oh ya udah raise hand. Yuk, Mau nanya Pak, ya. kan nanti di masa depan perkembangan AI makin pesat ya Pak. Jadi masa depan juga sampah-sampah robotik berarti banyak juga Pak. Gak baik dong buat bumi kita. Apa gimana Pak? Nah, betul. Jadi nanti kayak film Wall-E gitu. Iya betul, iya betul. Oke. Ya, ya itu dia. Balik lagi ke kita kan ya. Balik lagi ke kita. Sekarang bagaimana menciptakan teknologi yang ramah lingkungan kan? Akhirnya kan ke sana kan ya. Akhirnya bakal ke sana. Bagaimana cara menciptakan teknologi ramah lingkungan? Kepikiran nggak sih bahwa tanaman itu teknologi? Kepikiran nggak sih tanaman itu teknologi loh? Coba lihat, dia sumbernya apa? Dari hara ya, dari hara yang tanah, dari hara tanah. Hara tanah, tapi dia kombinasinya apa? Kombinasinya dari oksigen, dari air, ya kan ya? Dari oksigen, dari air. Udah itu ada pembakaran dari matahari, fotosintesa melalui daun. Terus dia menghasilkan buah. Buah itu apa? Karbohidrat. Nah, dari situ kan udah dicontohkan ya oleh alam ya. Itu kan kita belajar dari alam kan. Oh, dari bahan-bahan itu kita bisa menghasilkan itu. Cuman belum ketemu aja kan. Sampai sekarang gimana caranya kok bisa menghasilkan karbohidrat gitu ya dari unsur hara tanah, terus fotosintesa dan diolah menghasilkan buah gitu kan. Ya itu kan ya memang kalau kita lihat dari tanaman seperti itu kan memang sudah diciptakan. Tapi kita bisa belajar dari situ. Untuk apa belajarnya? Ya untuk menciptakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan. Artinya teknologi organik. Sehingga sekarang ini perkembangan tentang AI tidak hanya ke robot manufaktur, tapi sudah mulai masuk ke bioteknologi gitu. Bioteknologi apa ya? Berhubungan dengan teknologi organik gitu. Teknologi organik yang contoh ya kayak pengembangan
beberapa pengembangan seperti rekayasa genetik yang dilakukan oleh buah-buahan atau tanaman seperti kayak semangka tanpa biji, itu kan sebetulnya rekayasa genetik. Nah, arahnya kan ke sana. Dari sisi biologi, oke, dia berkembang seperti itu. Dari sisi AI seperti itu. Nah, bagaimana dikawinkan sisi teknologi dari biologi dan sisi teknologi dari si AI. Nah, akhirnya keluar cabang ilmu bioteknologi. Nah, si bioteknologi itu yang sekarang tuh arahnya ke sana. Tujuannya apa? Ya itu, untuk menghasilkan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan sehingga mudah didaur ulang dan tidak merusak lingkungan. Tujuannya ke sana. Kenapa? Karena ya orang sudah mulai mikir sampai dibikin filmnya kan. Filmnya apa? Oh, bisa kayak Wall-E. Iya, bisa aja kalau manusianya kayak gitu. Atau bisa kayak The Matrix nih, manusia dikuasai oleh robot. Bisa kalau manusianya nggak bisa menanggulangi. Tapi bisa juga kayak Star Trek gitu ya. Star Trek di mana AI-nya sangat-sangat friendly, bahkan bisa meningkatkan peradaban. Tinggal kita manusianya yang memilih mau yang kayak gimana, begitu kan? Itu kan merupakan prediksi-prediksi. Jadi kayak film-film yang dibuat itu prediksi. Dan itu berjalan, kita berada di dalam dunia nyata, real gitu, yang kita mau dihadapkan pilihan-pilihan mana yang mungkin terjadi. Nah, itu. Seperti itu ya. Nah, ininya pilihan-pilihannya. Jadi masih ada masih ada upaya kita. Bahkan yang pernah saya singgung, yang anak kecil melakukan protes ya terhadap kebijakan pemerintah, dan memang sudah direspon kan sebetulnya, cuman kayaknya keputusannya terlalu lama ya. 2030 baru di stop untuk penebangan liar, padahal dibutuhkannya tuh sekarang gitu ya, bukan 2030 gitu. Nah, itu yang terjadi, tapi mudah-mudahan lah perjuangan-perjuangan yang untuk menyelamatkan lingkungan itu tetap berjalan, dan itu menjadi tugas kita semua ya, bukan tugas generasi yang akan datang, bukan gitu, tugas kita semua gitu. Kalau si para pengambil kebijakan sekarang itu sadar, ya dia akan melihat masa depan itu seperti apa gitu. Ya, jadi nggak cukup dari yang istilahnya generasi yang muda sekarang itu berteriak aja gitu, tapi harus didukung juga oleh yang pengambil kebijakan di atas. Nah, itu yang harus ya menjadi kesadaran lah gitu ya. Kalau nggak sadar ya susah, nanti masa depan kayak gimana gitu ya. Ya kita nggak ada planet lain, kita belum ada teknologi untuk hidup di Mars gitu ya. Belum bisa ke sana gitu. Ke bulan aja masih susah payah gitu ya, apalagi ngomong ke Mars bikin koloni gitu. Walaupun Elon Musk sudah ngomong kayak gitu, kita mau bikin sekian. Ya gitu. Di sini aja lagi banyak masalah, apalagi mau ke sana gitu. Gitu kan. Nah, seperti itu lah ya. Oke. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi saya kan baca-baca ini ada artificial intelligence dengan machine learning dan deep learning, Pak ya. Ketiga itu. Dan saya baca ini ketiga ini tuh berkaitan. Dan di sini saya mau nanya apa yang membuat ketiga ini tuh berkaitan gitu, Pak. Saya masih bingung, Pak. Ya, oke. Jadi posisinya gini ya, saya gambarin ya. Sebentar, saya buka lagi ininya. Oke, nah dasarnya dari sini. Ini dasarnya dari sini ya. Dasarnya dari sini kan yang tadi saya jelaskan, input apa menjadi sebuah knowledge base. Nah, AI-nya itu di sini kan AI-nya. Terus dia menghasilkan objek, menghasilkan output. Outputnya itu ya macam-macam ya, bisa berupa program gitu atau bisa berupa keputusan, decision gitu ya. Nah, atau berupa sebuah model gitu dan sebagainya. Nah, si AI-nya itu sendiri ini ditentukan dari algoritma dia mengelola si knowledge base. Bagaimana cara dia mengolah knowledge base itu? Sehingga proses pengolahan knowledge base ini banyak sekali algoritmanya. Algoritma ya, kalau algoritma itu kan sebenarnya pola pikir gitu. Nah, sehingga menghasilkan yang namanya yang tadi ada deep learning.
Deep learning. Ada deep learning, terus ada machine learning yang tadi ya. Machine learning. Nah, machine learning. Nah, itu merupakan cabang-cabang dari si algoritma AI. Nggak hanya deep learning dan machine learning aja, seperti yang tadi dijelaskan, ada fuzzy logic ya, ada neural network gitu ya. Nah, yang sekarang memang sedang berkembang adalah ini machine learning dan deep learning gitu. Itu merupakan salah satu metode lah ya, metode yang digunakan oleh bidang artificial intelligence untuk mengelola ini, mengelola si knowledge base. Nah, sehingga si knowledge base ini bisa menghasilkan output yang diinginkan gitu. Jadi kalau ditanya hubungannya apa, ya ini AI tetap di atas. AI itu adanya di atas semua, tapi di bawah itu cabang-cabangnya, ada deep learning, ada machine learning, ada neural network, ya ada fuzzy logic dan lain sebagainya. Nah, itu yang kalau ditanya tentang hubungannya seperti apa. Seperti itu ya. Oke, kebayang nggak? Jadi kalau misalnya bicara machine learning, deep learning hubungannya dengan AI, iya memang itu bagian dari AI itu. Gitu. AI-nya bagaimana cara dia membaca si knowledge base. Contoh dong gimana? Contoh ya supaya jelas gitu ya. Contohnya penggunaan deep learning dan machine learning itu ketika search engine ya, search engine di YouTube atau di Google ya. Ketika kita ngetik, baru ngetik beberapa pun itu udah ada di bawahnya. Udah ada suggestion. Nah, itu hasil kerja dari deep learning dan machine learning. Mengolah dari sumber-sumber yang sering dicari orang. Nah, inputannya dari mana ya? Dari si bar yang itu, ya, dari si bar yang atas. Nih ya contoh ya. Langsung aja saya kasih contoh biar paham. Biar kebayang sih kalau saya bicara gini aja kayaknya agak ini. Ya, sebentar. Nah. Oke. Ya, misalnya ini ada search engine. Search engine ini kan dasar dari si Google-nya. Misalnya kita mencari tentang artificial intelligence. Kita mencet A aja udah ada suggestion, benar nggak? Kita mencet A udah ada suggestion. Dari mana dia dari sini? Kok dia bisa langsung ngasih suggestion seperti ini? Karena dari A itu ternyata banyak kemungkinannya. Nah, kita tulis di sini. Oh, berarti ini yang trending kayaknya ini yang lagi dicari ya, gitu ya. Padahal kita mau cari artificial intelligence. Ini sudah mulai ke menjurus kan? Nah, udah ada pilihan kan? Oh ya, artificial intelligence. Nah, baru keluar. Nah, itu proses di mana si deep learning dan machine learning terjadi ketika kita ngetik itu dia sudah bekerja gitu. Jadi bukan dari hasilnya ini. Kalau ini hasilnya udah beda lagi, itu udah logika dari pencarian database. Tapi dari proses dia kita ngetik, nah itu yang terjadi. Ngambilnya dari mana? Dari semua informasi netizen yang ngetik di sini gitu. Netizen yang ngetik di sini kalau nulis B itu keluarnya apa? Oh, ada blockchain, ada apa nih? Ada nama siapa tuh? Bobby Joseph apa segala macam. Berarti sekarang orang tuh lagi sering nyari yang kayak gini gitu. Dari situ udah bisa kelihatan kan. Nah, itu hasil kerja dari si machine learning dan deep learning gitu. Seperti itu ya contohnya. Jadi beda sekali dulu ya Google yang dulu dengan Google yang sekarang. Kalau Google yang dulu tuh nggak ada suggestion seperti ini. Suggestionnya setelah beberapa kata, bukan huruf ya. Ini huruf udah sampai ke huruf gitu. Kalau dulu satu kata dulu baru dia ngasih suggestion, atau bahkan kalimat dulu ya. Kalimat baru dia ngasih suggestion. Kalau sekarang udah larinya ke huruf gitu. Nah itu seperti itu contohnya. Oke. Jadi machine learning dan deep learning itu termasuk bagian AI dan ya, itu kerjanya mensupport AI gitu Pak ya. Cabang, bisa dibilang cabang ya. Salah satu cabang algoritma dari AI gitu. Jadi kalau ditanya AI, jadi intinya sebetulnya
bidangnya tetap AI, tapi di dalam itu cabang-cabangnya banyak gitu ya. Termasuk data mining juga masuk ke dalam bidang AI sebetulnya ya. Data mining. Bersinggungan lah dengan bidang AI seperti itu. Oke. Nah, nanti kalian belajar kok data mining kalau nggak salah belajar. Ada mata kuliahnya tuh data mining. Jadi bisa ngambil memprediksi sesuatu dari data yang banyak gitu. Karena data mining itu minimal datanya harus 500 ke atas gitu. 500 data ke atas untuk bisa diolah menjadi sebuah informasi baru seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada nanti belajar. Kan baru semester 1 ya. Nah, ini perjalanan ke semester 6 tuh banyak cabang yang nanti bisa kalian pilih lah ya, maunya mau yang apa nih gitu. Kalau serius tertarik ke AI ya saya saranin mulai belajar data mining. Nah, data mining itu nanti bisa berkembang kemana-mana, atau bisa ke deep learning, bisa ke machine learning juga gitu ya. Seperti itu. Atau ada apa istilah sekarang tuh big data ya. Nah, big data tuh lanjutan dari data mining, datanya lebih besar banget gitu. Seperti itu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya. Oke, jam berapa sekarang? Oh, sudah jam 9:08. Kita ambil screenshot dulu ya untuk yang hadir siang hari ini, pagi hari ini. Oke. Yang mau open cam boleh. Ini saya nggak bisa open cam, kayaknya saya pakai PC nih, saya nggak ada webcamnya gitu. Kalau lagi pakai laptop mungkin bisa, cuman pakai laptop itu lelet banget, komputer saya maklum, laptop jadul. Jadi saya lebih cenderung pakai PC karena lebih cepat untuk pemrosesan data ya. Oke, siap ya. Baik. 1, 2, 3. Iya, oke, sebentar ya, saya save. Oke, kita masuk ke halaman 2-nya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Ya, oke, baik, sudah ke record semuanya. Ya, sepertinya sudah habis ya waktunya. Ya, pas jam 9:10. Nah, sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Jadi minggu depan kita akan bahas cloud ya, tentang cloud. Nah, baru saya belum ngasih tugas lagi ya, tugas baru sekali ya di yang pertemuan pertama. Oke lah, mulai minggu depan. Minggu depan saya akan kasih tugas ketika sudah saya bahas tentang cloud. Ya, baru di situ biar agak banyak nih eksplorasi tentang si konsep teknologinya gitu. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak ya sudah mengikuti perkuliahan di pagi hari ini. Ya, semoga apa yang kita bahas di pagi hari ini bisa bermanfaat ya. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau sesuatu hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi minggu depan di materi cloud computing ya untuk minggu depan. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Baik, Siap. saya close ya. Waalaikumsalam.